Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam renungan harian. Dan kali ini saya memberikan judul Tempe Mendoan, yang didasarkan dari surat Filipi pasal yang keempat ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudaraku, dalam konven pendeta beberapa tahun yang lalu, ada sebuah lagu ice breaking yang dinyanyikan oleh teman-teman pendeta dan calon pendeta GKI Klasis Purwokerto. Syairnya mengatakan demikian: mendoan, mendoan, tempe penyet ayam geprek mendoan, nopia, nopia, tempe penyet ayam geprek mendoan. Nah, kata mendoan tadi jelas merujuk pada tempe mendoan. Tempe mendoan dikenal sebagai salah satu kuliner khas Banyumasan. Tempe mendoan berarti tempe yang dibalur dengan tepung dan digoreng dalam keadaan setengah matang. Oh ya, tempe mendoan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dalam sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2021 yang digelar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 2021 yang lalu. Selain rasanya yang unik, tempe mendoan memiliki filosofi yang menarik. Kata mendoan secara umum dipahami sebagai setengah matang. Kata ini memiliki ater-ater atau kata dasar mendo yang mengandung makna di antara mendak, yang artinya ke bawah, dan menduur yang artinya ke atas. Dengan kata lain, mendoan berarti tanggung, tidak ke atas dan tidak ke bawah. Tempe mendoan memang mesti tanggung, sebab kalau terlalu kering akan menjadi tempe keripik, dan jikalau terlalu basah menjadi oncom. Ya. Saudaraku, apa yang dapat dipelajari dari tempe mendoan ini? Ya. Yang pertama, berani menata diri dan hati-hati. Jangan sampai terlalu ke atas dan jangan terlalu ke bawah, yang pas-pas saja. Maksudnya, kita mesti selalu mawas diri agar tidak terjatuh ataupun terlena di dalam kehidupan duniawi ini. Apabila sedang berada di bawah, maka tidak putus asa dan terus berusaha untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Demikian pula sebaliknya. Bila sudah di atas, jangan lupa untuk melihat ke bawah agar tidak lupa diri. Yang kedua, terkandung makna selalu berjiwa muda. Setengah matang berarti telah siap untuk menjadi matang. Hal ini menunjukkan pentingnya selalu bersemangat dan optimis dalam melakukan apapun, sehingga dapat menjadi berkat. Yang ketiga, timing yang tepat, baik saat mengolahnya maupun saat menyantapnya. Bila dimasak terlalu lama, akan jadi keripik, bukan? Dan untuk menyantapnya, perlu waktu yang pas. Tidak boleh langsung disantap karena panasnya akan membuat mulut melepuh. Jadi, mesti ditunggu sejenak. Akan tetapi, jangan juga sampai dingin, karena akan hilang kenikmatannya. Pada intinya, tempe mendoan mengajarkan tentang penyesuaian diri. Bukankah itu juga yang dinasihatkan oleh Paulus?
Dalam keadaannya, Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ia sering dibelenggu, dipenjara, dan mengalami kekurangan. Tetapi ia belajar menyesuaikan pikirannya dengan kondisi hidupnya itu, sehingga mampu berpikir tenang dalam melewati segala macam keadaan. Paulus menyebutkan, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Dengan pertolongan Roh Kudus, Paulus mampu menyesuaikan diri dengan kesengsaraannya, sehingga tidak lupa akan penghiburan dan pemeliharaan Tuhan. Di tengah keterbatasannya, ia tidak mencari jalan pintas demi mendapatkan kepuasan diri. Paulus juga mampu menyesuaikan diri dengan kesejahteraan, sehingga di tengah kelimpahan, ia tidak menjadi sombong dan lupa diri. Paulus mampu melakukan itu semua karena sumber kekuatannya adalah Kristus sendiri. Dengan tuntunan Roh Kudus, mari kita terus belajar untuk dapat menyesuaikan diri di dalam segala keadaan kehidupan kita, sehingga tidak mengeluh saat mengalami keterbatasan dan tidak menjadi sombong atau lupa diri saat mengalami kesejahteraan. Seperti menikmati tempe mendoan tadi, pas nikmatnya. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengaruniakan hikmat kepada kami, sehingga kami terus dapat belajar untuk menyesuaikan diri, baik dalam keadaan kekurangan maupun kelimpahan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar dapat melakukan hal ini setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.